Pagi. Laksanakan. Terima kasih anak dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dulu ketua kelas Pak Rizky. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang kehidupannya kemarin ya. Membuat kue apa? Sudah semuanya ya? Namanya untuk menyampaikan informasi apa? Kemudian selanjutnya ini adalah tiga. Laptop ini bisa apa tadi? Edit foto dan bisa dan cari informasi di database dan untuk memudahkan pekerjaan baik itu guru, dokter dan lain sebagainya. Pandang? Paham? Paham sih? Ada pertanyaan? Ya udah, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah Bapak inginkan 1 menit saja setelah berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kamu memilih Wow.
adalah menggunakan AI. Dia akan berpikir secara komputasional, mencari jalan-jalan khususnya yang tidak macet. Nah, ini menggunakan Google Map. Map menggunakan berbagai data dan algoritma kompleks untuk menentukan rute tercepat. Ini bukan hanya soal jarak terpendek, beberapa faktor utama yang dipertimbangkan oleh Google Map ini. Yang pertama, data lalu lintas yang real berdasarkan waktu ya, di kota-kota penting sudah terdeteksi waktu-waktu macet ya. Ini faktor ini penting ya, mengumpulkan data ya dari jutaan pengguna Google Map ya. Ini memberikan informasi tentang kecepatan rata-rata di jalan tertentu kepada lalu lintas dan lokasinya. Biasanya kita kalau pakai Google Map ini kan, misalkan kita mau pergi ke sana, terdeteksi kan waktunya 48 menit ya, atau 50 menit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Google Map itu melihat data historis lalu lintasnya yang sudah dicari ribuan manusia menggunakan Google Map ya. Nah, dari data historis ini ditemukan kecepatan batas waktu. Dari data ini, kecepatan setiap jalan diperhitungkan maksimal suatu jalan tanpa lalu lintas. Kemudian jenis jalannya, bisa jalan raya, betul tadi kelompok 2, bisa jalan raya, bisa jalan tol, bisa jalan arteri, jalan desa, atau jalan kecil, maupun jalan-jalan tikus ya. Nah, Google Map ini akan memprioritaskan rute yang menggunakan jalan dengan kecepatan lebih tinggi, misalnya jalan tol. Meskipun jaraknya mungkin sedikit lebih jauh, berarti waktu tempuh yang lebih cepat karena Google Map itu melihat yang tidak ada hambatan, kata kelompok 4 tadi. Ya. Nah, insiden ini biasanya melihat terjadi kecelakaan di depan. Tahu Google Map itu? Kita menghindari kecelakaan. Nah, Google Map ini bekerja menjalankan algoritma Dijkstra namanya, ya, atau bervariasi. Algoritma ini pada dasarnya mencari jalan terpendek dalam waktu tempuh, bukan jarak. Yang penting bagaimana caranya tujuan kamu itu jarak terpendek, tidak macet dan lain sebagainya. Makanya suka dicarikan oleh Google Map. Kadang-kadang kita muter dulu, ya, betul nggak? Tiba-tiba lewat kuburan, tiba-tiba lewat hutan, ya kan? Diarahkan karena Google Map ini berdasarkan algoritma bisa bervariasi. Nah, yang paling pentingnya itu tujuan kamu paling cepat kemana, diarahkan ke Google Map. Paham? Ada pertanyaan? Selanjutnya, nah, dari kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian berpikir komputasional, menyebutkan 4 tahap berpikir komputasi, menemukan contoh penerapan dalam kehidupan sehari. Nanti untuk ini Bapak jelaskan, kemudian ini Bapak jelaskan. Nanti untuk menemukan ini kalian ada 2 buah studi kasus berkomputasi ya, yaitu cara berpikir sistematis untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan logika, analis, dan algoritma. Ya, berpikir komputasional atau dalam bahasa Inggrisnya computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya seorang ilmuwan komputer, namun tanpa harus menjadi ahli bidang tersebut. Ini adalah metode yang fokus pada pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menemukan solusi yang efisien. Berpikir komputasional bukan hanya tentang coding, tetapi lebih ke pola pikir logis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, berpikir komputasional itu memiliki manfaat, ya. Manfaatnya memudahkan mengambil keputusan,
Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam dan berpikir kritis. Selain itu, ternyata berpikir komputasional itu juga bisa meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, melatih berpikir logis, terstruktur dan kreatif, membantu pekerjaan lebih efisien, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analis yang sangat mendalam. Ya, nah ini kita lihat 4 tahap berpikir komputasional. Perhatikan. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah nih, dekomposisi. Nah, ini adalah proses memecahkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian kecil. Dari rumit disusun menjadi bagian kecil. Ini namanya berpikir dekomposisi. Dengan memecah masalah, Anda bisa fokus menyelesaikan satu bagian. Misalkan kamu mau merapikan kamar kamu, kan kamu berpikir ya, merapikan kamar kamu tuh mana dulu nih, gimana nih biar cantik, ya kan? Dari masalah besar ke masalah kecil. Itu namanya dekomposisi. Kemudian pola, nih pola, pengenalan pola. Pola ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, tren atau pola dalam masalah yang sudah dipecah. Dengan mengenali pola, Anda bisa mendapatkan solusi yang sama untuk masalah serupa sehingga menghemat waktu usaha. Ya, 5 terstruktur. Ada langkah-langkahnya. Misalkan berpikir pola itu kamu nih rata-rata kayak Agis misalnya, suka lupa bawa PR, betul nggak? Betul nggak? Karena mungkin berangkat di rumahnya satu tergesa-gesa, bangunnya kesiangan, ya. Karena polanya belum baik. Coba di rumahnya berpikir besok ada PR, kerjakan sebelum tidur, ya kan? Beres mengerjakan PR, bukunya dimasukkan, buku PR, buku pelajaran, masukkan ke dalam tas, siapkan pulpen dan lain sebagainya. Kunci, taruh tas yang baik, tidur, bangun, sudah siap semuanya di dalam. Tinggal pergi berangkat. Ketika ditanyakan sama bapak dan ibu guru, sudah ada semua paham. Nah, itu adalah pengenalan polanya seperti itu. Jadi ada susunannya ya. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Ya, abstraksi ini adalah memusatkan perhatian pada informasi yang penting. Ya, yang penting-pentingnya, mengabaikan yang detail. Ya, ini membantu gambaran besar dan membuat model solusi yang lebih umum dan dapat diterapkan. Jadi untuk pentingnya dibuang, yang tidak pentingnya dibuang. Ini khusus yang penting. Nah, yang keempat adalah algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang terstruktur dan sistematis. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Seperti kemarin kalian membuat langkah-langkah membuat bolu. Nah, ini berpikir algoritma itu namanya. Paham? Itu algoritma. Ada sini sampai pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Yakin? Oke, lanjut. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan kalian memasak makanan. Anda tidak langsung memasak semua bahan sekaligus, betul nggak? Betul tidak? Betul. Kalian menguraikan resep menjadi langkah-langkah kecil, Jadi disebut dekomposisi. Seperti memotong sayuran, misalkan kamu mau buat sop, ya kan? Dipotong dulu sayurannya, betul. Kemudian menumis bumbu, lalu merebus dan lain sebagainya sampai dengan selesai. Yang jadi tadinya besar menjadi bagian kecil. Itu namanya dekomposisi. Kemudian selain itu merencanakan perjalanan tadi ya. Misalkan si nanti mau pergi ke jalan-jalan ke pantai.
Nah ini memecah rencana menjadi bagian-bagian kecil, namanya dekomposisi, seperti menentukan rute tadi. Mau kemana nih? Mau lihat Rangkas apa mau lihat Serang? Apa mau ke Cilegon ya kan? Kita misalkan mau ke Ain, kemudian akomodasi itu kita kalau lewat tol berapa duit bayarnya, bensinnya berapa duit habisnya, ya kan? Itu mau ke Rangkas dulu apa mau ke sana dulu lewatnya kan? Dan transportasinya apa? Apakah pakai mobil, apakah pakai odong-odong, apakah pakai motor saja sekeluarga, ya? Tuh. Nah ini juga anak-anak mengabaikan detail kecil yang tidak penting. Nah, kalau kita berpikir mengabaikan yang kecil, misalkan udah kemana aja lewatnya, yang penting kita berangkat ke Anyer. Nah itu berpikir abstraksi dan membuat daftar langkah-langkah. Kalau membuat daftar langkah-langkah itu terstruktur, ya kayak kemarin kalian buat dulu. Kalau terstruktur berarti berpikir apa? Kurang keras apa? Contohnya lagi, misalkan kamu sering kehilangan barang, betul nggak? Nah ini kalian mengingat kebiasaan meletakkan barang, itu namanya berpikir pengenalan lalu mencari di lokasi-lokasi yang mungkin satu persatu. Ya, misalkan kamu lupa naruh buku PR, gimana nih? Nyari ke meja, nyari ke sini, nyari ke situ, tidak ketemu. Tahu-taunya ada di dalam tas. Ya kan? Bener nggak? Bukan seperti itu. Kamu ngerjain PR kan di mana aja. Apalagi yang belum punya meja belajar kan, ada yang di ruang tamu ngerjainnya mungkin, ada yang di dapur sambil bantuin ibu masak ya. Betul nggak? Ada yang di teras di depan rumah ya. Nah, kadang-kadang kita ada teman ajak main habis ngerjain PR kan, sehingga lupa naruh buku di mana. Nah, itu pengenalan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alif dari kelompok 1. Nama kelompok 1: Faris Alif, Aksa, Rifat, Devi, Naura, Ila. 1. Tempat tidur penting karena tempat tidur besar. 2. Lemari pakaian penting juga karena kalau berantakan menjadi sarang nyamuk. 3. Lantai kamar belakangan karena kalau duluan nanti diinjak lagi. 4. Meja belajar penting untuk meja belajar penting kalau berantakan belajarnya tidak fokus.
Soal nomor 2 kan? Soal nomor 2. Bangun pagi jam 5, sholat subuh jam 5:05, mandi jam 5:35, pakai seragam jam 5:45, sarapan jam 6 pagi, siapkan peralatan sekolah jam 6:15 sampai jam 6:20, siap-siap berangkat sekolah jam 6:30 sampai di sekolah jam 6:35, yang belajar jam 06.45. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Tepuk tangan dong. Dan jika Bapak Guru atau Ibu Guru sudah semua, dan ingat selalu tentang pelajaran. Oke, kasih. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Nama anggota: Sidan, Raisa, Eka, Nai, Suci, Riko, Oliva. 1. Tempat tidur. Karena tempat tidur itu lebih penting. 2. Lemari pakaian. Karena dilihat kalau rapi. 3. Belajar. Karena banyak buku-buku penting yang harus dirapikan dan banyak barang-barang yang harus dirapikan. Lantai kamar karena lebih banyak debunya. 1. Bangun pagi. 2. Mandi. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Sarapan pagi. 5. Menyiapkan buku pelajaran. 6. Memakai sepatu. 7. Pamit kepada kedua orang tua. 8. Lalu berangkat sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok 3: Rizky, Agis, Angelo, Adinda, Alsa, Nasya, Adel. Nomor 1. Lantai kamar. Sebelum memasukkan barang, kita harus membersihkan ruangan agar terlihat bersih. Yang kedua, tempat tidur. Memasukkan barang yang lebih besar terlebih dahulu. Yang ketiga, lemari pakaian agar mempermudah penempatan agar tidak berantakan. 4. Meja belajar untuk membereskan buku-buku dan juga dapat belajar dengan tenang. Siapkan buku-buku, tugas atau PR yang diberikan oleh guru. 2. Memasukkan ke dalam tas. 3. Tutup tas. 4. Tidur di jam 09:00. Kelima, bangun pagi jam 5:00, mandi, sholat jam 6:00. Yang keenam, sarapan jam 6. Siap-siap pamit kepada orang tua jam 8. Jam 07:30 berangkat sekolah. Jangan itu. Ya, tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, untuk ruangan kamar harus sudah bersih. Maka lantai dulu dibersihkan, lantai, jendela, ya kan? Kemudian atap dan langit-langit ya. Setelah bersih, baru masukkan tempat tidur yang besar dulu ya. Yang besar sudah masuk, baru lemari yang sedang masuk dulu. Setelah itu terakhir penempatan meja
belajar yang nyaman di mana buat kamu belajar. Paham? Paham. Nah, ini urutan-urutan seperti ini berpikir komputasional secara terstruktur. Ini namanya algoritma. Paham? Malam hari masukkan buku apa saja, pelajaran apa saja untuk besok ke dalam tas. Setelah itu tidur, bangun pagi. Jangan langsung bangun pagi, ya. Paham? Ada pertanyaan? Nah, ini urut seperti ini adalah berpikir komputasional, ada polanya. Ini masuk semua dekomposisinya, ya. Dan terakhir algoritmanya. Ada pertanyaan? Satu kelompok mana yang main duluan? Nanti permainannya seperti ini, ya. Ini beritanya, satu orang jadi robot, satu orang jadi programmer yang minta. Nanti misalkan maju, robotnya maju, mundur, robotnya mundur, ya. Belok kanan, robotnya belok kanan, ya. Belok kiri, robotnya belok kiri. Ambil berarti ambil sesuatu, ya. Nanti bawa siapkan, kemudian letakkan, maka letakkan. Maju satu langkah, belok kiri. Maju satu langkah, belok kanan. Maju satu langkah, belok kiri. Maju satu langkah, belok kanan. Maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah, belok kanan. Maju satu langkah, belok kiri. Angkat tangan kanan, ambil buku, belok kiri. Maju satu langkah, belok kanan, belok kiri, maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah, belok kanan, belok kiri, Bukunya taruh di sana salam. belok kanan, maju satu langkah, belok kiri, maju satu langkah, belok kanan, maju satu langkah, belok kiri, maju satu langkah, belok kanan, maju satu langkah, belok kanan, maju satu langkah, belok kiri, letakkan buku. Oke. Terima kasih kelompok dua, bagus ya. Cukup ya? Ya, cukup. Tapi harus berpikir secara komputasional itu ya. Seperti kalian memerintahkan Cici, tolong saya cairkan, jawabkan soal ini, ya. Maka seperti itu namanya print. Belok kanan, belok kiri dan sebagainya sampai si robot mengambil dan meletakkan buku, ya. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita main kuis. Ya, lihat ke depan semuanya. Yuk. Oke, ya. 1, 2, 3. Pertanyaannya. Ya. Hah? Kelompok 5 jawab B. B, ini. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Cara berpikir untuk memecahkan masalah dari yang kecil,
kecil atau memecahkan menjadi bagian-bagian kecil adalah berpikir dekomposisi. Nomor 2. Nah, dekomposisi adalah langkah-langkah pertama berpikir komputasional, sama seperti membongkar. Cung yang jawab A, Cung yang jawab B, Cung yang jawab C. Kita lihat sama-sama jawabannya lah, survei membuktikan. Sudah mulai paham ya tentang coding ya, tentang kecerdasan artifisial. Ya, selanjutnya ini adalah penjelasan daripada algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi, kayak tadi kalian bermain robot instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Kita sudah berpikir komputasional secara logis dan sistematis. Kemudian ada 4 tahapan yang sudah kita pelajari. Yang pertama dekomposisi, 2 pola, 3 4 manfaatnya apa? Nah, refleksinya, apakah belajar hari ini kalian senang? Bisa berpikir? Bisa? Sudah memahami semuanya? Paham? Nah, kalau paham nanti Bapak kasih soal. Langkah dalam menyelesaikan piring kotor. Piring kotor dalam menyelesaikan piring kotor. Sudah cukup, terima kasih, bereskan. Ini setelah pelajaran kita hari ini sudah selesai, semuanya merasa senang? Nikmati?